Ya, selamat petang teman-teman semua. Selamat datang di acara Band of Toys yang diadakan namanya oleh Lidos sama Gembira Lokaria dan kawan-kawan semua. Selamat sore. Sore, Mas Rino dan Mas Didit. ya sore. Apa kabar nih? Baik, aman. Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Sebagai awalan, boleh cerita dong Mas Rino tentang pameran ini. Ini sudah berlangsung selama beberapa hari ini ya. Ya, benar. Seperti apa pameran ini, apa sih sebenarnya? Pameran Band of Toys itu, dan seperti apa sih respon dari kawan-kawan dari publik yang udah hadir? Jadi pameran Band of Toys ini adalah kegiatan dari komunitas kami namanya Lidos. Jadi di mana Lidos ini terdiri dari beberapa seniman ya dari berbagai background yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba berkolaborasi dengan band lokal khususnya di Malang kayak gitu. Untuk antusiasmenya di hari pertama sangat ramai sekali sih sampai hari ini juga. Ya gitu. Jadi ya baguslah. Udah 5 hari ya kurang lebih. Ya kurang lebih 5 hari. Oke, udah 5 hari sampai, dan ini masih berlangsung sampai Tanggal 25. 25. Terus selama ini responnya oke? Alhamdulillah sampai hari ini masih oke aja sih Mas. Bahkan followernya Lidos terus naik sampai sekarang. Oh iya. Iya. Oh iya, kenapa memilih tema ini? Karena sebelumnya kan udah pernah ya. Itu sudah beberapa kali dengan tematik tertentu, dan kenapa hari ini untuk saat ini ngambil tema band atau musisi? Emang kita kan udah beberapa kali bikin pameran ya. Untuk yang pertama kita memang masih umum. Untuk yang kedua sampai sekarang itu kita mencoba tematik biar mungkin lebih fokus juga bagi pengkaryanya. Nah kalau dengan berkolaborasi dengan pihak luar, kepinginnya kita adalah biar Lidos ini juga semakin dikenal gitu. Dengan pihak luar juga, dan untuk memperkenalkan toys bukan untuk kalangan anak toys saja, jadi untuk orang umum juga biar lebih tahu lah tentang art toys ini. Buat orang umum, orang dewasa, untuk semua kalangan ya. Semua kalangan, anak-anak juga kalau bisa. Anak-anak. Terus selama Mas Didit selama ini sudah ikut terlibat ya berapa kali? Iya, yang pertama pernah ikut pameran Lidos, pernah ikut yang pertama, tapi yang ini cuman ya kita hadir saja sih kayak yang kali ini aja. Terus Mas Didit melihat Lidos sebagai komunitas dan segala kegiatannya pameran ini seperti apa? Ya, ya saya sebagai pengajar di bidang DKV, tentunya melihat pameran toys ini yang digagas oleh teman-teman Lidos ini ya sangat berpengaruh, relevan dengan mata kuliah di DKV. Ya, kita mulai bisa melihat teman-teman toys ini mulai riset, wawancara, kemudian brainstorming dengan bandnya, dan bikin sketsa, bikin prototype yang mungkin berkali-kali gagal, bikin ulang lagi, terus bikin packaging, bikin warnanya dan sebagainya, proses desain yang sangat kompleks gitu. Jadi ketika saya mengajak mahasiswa ke sini ya mereka antusias karena di kafe juga ada mata kuliah permodelan karakter, kemudian 3D modeling dan juga pembuatan IP karakter juga. Jadi kalau untuk pendidikan di kafe, apa yang digagas sama teman-teman Lidos ini ya sangat relevan dengan dunia di kafe sekali. Cukup relevan ya dengan sangat relevan. Secara akademis pun ini pun hal seperti ini juga dikaji. Iya pasti. Jadi semacam apa ya, hasil akhirnya teman-teman di kafe ketika di perkuliahan mereka hanya sebagai membuat yang mungkin belum final. Di sini mereka bisa melihat hasil akhir yang ternyata ketika dipublikasikan, dijual, laku keras di sini gitu. Ya, kalau Mas Rino, Ya. ini yang untuk pameran kali ini Band of Toys ya, melibatkan kolaborasi sama siapa aja?
band-bandnya. Untuk kali ini kita sekaligus dengan artisnya ya, speakernya. Oke, untuk mulai dari sini dulu kali ya. Oke. Di sini dari bandnya itu adalah Molo Hero yang berkolaborasi dengan Sugatel. Terus sebelahnya ada Karat juga sama dengan Suga. Terus yang satunya adalah Sister Murder dengan Bonor Horror. Lalu ada Girl and Her Bad Mood, ini didesain oleh Mas Novan. Lalu untuk Iksan Scooter, jadi kita bareng-bareng sih atas nama Lidos mengerjakan ini untuk toysnya si Iksan. Lalu untuk band Grey ini didesain oleh Wabu, nama artisnya Sansan. Kalau untuk Diesel dan Tani Maju, kebetulan saya yang mengerjakan atas nama brand Kuniklen. Untuk Kuniklen itu brandnya Ya, Mas brand Rino. saya yang baru. Boleh cerita nggak Mas Rino, kenapa memilih berkolaborasi dengan Diesel dan Tani Maju? Oke, Alasan dan motifnya seperti apa? kalau untuk Tani Maju sebenarnya sebelum adanya Band of Toys ini aku udah bilang sih sama ke Mas Novan, si vokalisnya Tani Maju, Mas, aku pengen suatu saat nanti kita berkolaborasi gitu. Siapa tahu kalau Tani Maju berkenan ingin bikin merchandise baru, toys khususnya, harus aku yang desain ya. Jadi alhamdulillahnya sekarang sampai kan ini juga Udah booking duluan ya? iya udah booking jauh lah. Nah untuk Tani Maju juga aku udah lama kan dengernya, mulai dari SD terus. Mulai SD? Iya, Dengerin udah denger Tani Maju. Tani Maju dari Mas Novan Cipra-Cipra. Iya. Nah kayak gitu. Nah makanya untuk desain toys yang sekarang juga aku terinspirasi dari pakaian ikoniknya si Tani Maju yang era 2000-an. Iya yang ini ya. Ini juga aku tampilin juga di packaging belakang. Aku minta file-file lamanya Tani Maju. Iya. Biar yang lihat itu langsung relate gitu loh. Oh ternyata ini enggak, desainnya itu enggak acak gitu loh. Jadi memang berdasarkan dari icon brandnya, Sesuai karakter dari brandnya. Kalau yang Diesel adalah ya aku suka sih musiknya juga. Terus aku rasa kan dia band yang lagi naik daun ya sekarang. Jadi menurutku kolaborasi yang sangat menarik juga dan bisa mengangkat brand saya yang baru. Kalau secara produksi ribet enggak sih Mas? Untuk bikin toys seperti ini gitu. Boleh ceritakan nggak prosesnya, bahannya, kemudian produksinya bikin gimana dan seperti apa gitu? Kalau untuk produksi biasanya kita ada dua cara. Yang satu adalah dengan 3D sculpting dengan Blender atau dengan Monet misalnya dengan software. Atau yang satu dengan manual sculpting itu dengan clay. Untuk hasil yang 3D tadi, hasilnya adalah di print. Dari 3D print itu sudah jadi per toysnya itu. Nah dari 3D print tadi itu bisa langsung di painting seperti beberapa teman di sini, itu dari 3D print langsung di painting. Kalau yang aku sendiri dari 3D print baru aku bikin molding cetakan silikon, baru dicetak resin. Jadi 3D printnya tadi cuman sebagai master aja, master moldingnya. Proses produksinya pun di Malang. Iya di Malang. Di Malang. Kita semua di Malang. Semua di Malang. Kalau untuk paintingnya kita semua manual painting, jadi pakai kuas, ada yang pakai airbrush juga. Diwarnai Ya, satu-satu. Kayak gitu. Dan bikin berapa banyak? Berapa pieces? Tiap band bikin 5 piece. Bikin 5. Ya. Untuk beberapa yang sudah sold kita open PO juga. Ya berapa ada? Sudah sold out juga ini ya? Iya. Berapa juga masih tersedia ya di sini? Masih bisa dibeli sampai tanggal 25 nanti. Karena emang tujuannya di event ini adalah kita nanti akan membawa semua produk ini ke Jakarta.
ke Jakarta Toys Fair. Itu adalah event khusus toys yang ada di Jakarta dan sekarang menjadi event internasional. Skalanya internasional. Skalanya internasional. Kapan juga? Februari tanggal 8-9 di Palawan Timur. Bakal dibawa ini nanti mainan dipamerkan di sana. Ya. Harapannya sih biar mengenalkan Lidos dari Malang ini ke komunitas nasional. Kalau bisa sih ke internasional juga. Gitu. Oke Mas Pijit, gimana melihat kreasi karya-karya teman-teman ini membuat toys kemudian sebagai karya, baik sebagai industri, sebagai bisnis melihatnya seperti apa? Sejauh pengamatan Mas Pijit. Ya, pengamatan saya untuk teman-teman Lidos ini sebetulnya juga banyak berkumpul dengan teman-teman Lidos, Novan dan sebagainya. Perkembangan karakternya teman-teman memang sangat pesat ya. Dilihat dari yang event yang pertama itu kan masih kasar gitu ya, kalian lihat masih kasar dan masih meraba-raba mau bikin apa. Kemudian di event ini sudah muncul ini ya, kolaborasi, kemudian dijual juga. Ini kan sebuah prestasi yang cukup mantap lah untuk teman-teman, terutama di Malang. Terutama kalau kita lihat industri mainan sekarang sangat pesat, apalagi tentang IP ya, intellectual property itu memang dibutuhkan adanya apa ya, originalitas karakter yang baru yang bisa dikolaborasikan dengan apapun. Itu terutama untuk mahasiswa di kafe itu merupakan peluang yang cukup baik ketika mereka nanti lulus mau ngapain, mau ke industri seperti apa. Karena dalam suatu proses toys ini tentunya melibatkan banyak orang yang nggak hanya anak di kafe saja, tapi mungkin ya tadi ada yang teknik, ada yang mungkin dari seni rupa dan sebagainya. Jadi kolaborasi di sini memang sangat diperlukan untuk membangun sebuah yang mengawal di Malang, mungkin mengawali industri toys sendiri. Gitu. Cukup besar juga ya mungkin. Iya betul. Iya. Ya, saya lihat sih mungkin ketika nanti mau dibawa ke Jakarta, ke internasional, ya sangat bisa dan sangat menjamin mereka ini nantinya bisa membuat hal-hal lain yang lebih beragam lagi gitu. Dan juga mungkin bisa mengajak teman-teman yang belum terlibat tapi masih kelihatan kepingin mau ketika melihat kesini kepingin terlibat, bisa diajak-ajak lagi. Jadi personilnya jadi semakin banyak dan karakter yang muncul juga semakin beragam. Iya, semakin meluas ya. Ini juga di sini juga ada kolaborasi, ada kasetnya juga ya. Ada. Satu paket kaset. Isinya apa itu? Isinya kompilasi dari 9 band yang terlibat ini. Jadi ada satu paket dalam box yang menarik. Ada toysnya sama ada kaset kompilasinya. Ya, betul. Yang semuanya dikerjakan oleh teman-teman sendiri kebetulan ya. Untuk isinya semua sama, cuman beda packaging aja. Beda Tergantung dari artisnya. Packagingnya yang bikin juga masing-masing atau? Iya, masing-masing dari toys artis. Baik, dari toys artisnya bikin. Kita bikin toysnya, bikin packagingnya juga. Kayak gitu. Kerja semua ya. Kerja semua. Silahkan. Kalau Mas melihat jadi Mas Rina setelah bikin ini setelah berapa hari berlangsung ini melihat apa ya, potensi toys ini sebagai merchandise musik lah, karena temanya hari ini musik itu seperti apa? Kalau selama ini mungkin yang teman-teman sudah tahu itu kalau toys mainan ya mungkin kalau band-band di luar udah banyak ya, Beatles atau apapun itu, Iron Maiden juga udah bikin. Nah, kalau melihat potensinya mungkin di lokal, di nasional dan terutama di Malang seperti apa? Jadi menarik banget ya. Jadi toys ini bisa menjadi alternatif merchandise buat si bandnya juga. Jadi selain apa tadi kayak kaos atau pin atau apa itu, salah satunya dengan toys ini. Jadi ini menjadi merchandise yang tahan lama lah istilahnya. Jadi kan bisa
bisa bertahan buat pacarnya juga. Dan ternyata Media Toys ini mempermudah bagi band untuk apa ya, kayak mempresentasikan bandnya itu seperti apa kayak gitu. Lewat toys ini ya bisa menggambarkan bandnya itu seperti apa sih kayak gitu. Karakternya Karakternya. Dan kalau secara nasional udah banyak nggak sih? Atau pernah terlibat kalau nggak salah ya? Maksudnya toys yang kalau tema-tema musik gitu. yang tema musik aku bergabung dengan brand toys juga namanya Bisnoles. Itu pernah bekerja sama dengan rapper Tuan 13. Tahun 13. Bikin apa itu? Bikin toys juga. Jadi dibantuin sama kasetnya juga. Kaset, cerutu. Bentuknya apa waktu itu toysnya? Jadi Tuan 13 itu punya karakter sendiri tuh di video klip, berdasarkan video klip mereka. Kolaborasi dengan Crack atau yang satunya dengan apa ya, kayak model robot gitu. Dia berkolaborasi dengan Puma. Nah itu yang saya kerjakan. Itu kapan waktu itu? 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. Tuan 13 sudah 2 kali rilis toys itu. Oh gitu, dari rilis toys. Kalau yang lain-lain yang Mas itu tahu, toys-toys yang secara musik itu Apa ya? belum terlalu banyak ya emang ya. Kayaknya belum terlalu banyak. Tapi harusnya ada sih Harusnya ya. Tapi mungkin emang secara industri harusnya potensinya sebenarnya cukup menjanjikan. Iya, benar sekali. Mas Didit, seperti apa kamu tahu sebagai merchandise musik gitu di kalangan kawan-kawan teman-teman? Ya, kalau toys sebagai merchandise memang merchandise musik terutama itu saya rasa memang sangat perlu ya, melihat di luar negeri kayak Beatles, Kiss, band-band yang apa ya, yang karakternya ikonik itu sangat bisa untuk dijadikan toys mainan, apalagi yang apa ya, sifatnya collectible ya, kayak mungkin Tani Maju saya juga megang merchandise tapi masih kaos. Ya nanti bisa kolaborasi Mas ya. untuk peredaran ke depannya. Ini kan kalau Tani Maju kan ada 8 orang dengan masing-masing karakter berbeda kayak gitu. Nah seandainya nanti bisa dikembangkan menjadi tinggal nambah 7 lagi dengan alat musik berbeda, itu kan orang yang mungkin suka dengan Tani Maju akan memburu satu persatu kayak gitu, dengan ada yang pegang gitar dan sebagainya dengan karakter yang berbeda-beda, tapi dalam satu band itu sangat apa ya, sangat menarik untuk promosi dari sebuah band dan sebagainya. Apalagi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi animasi kayak gitu, video klip animasi dengan karakter toys yang berada, atau mungkin menjadi desain lainnya, desainnya ini dibuat untuk di kaos atau mungkin di dari boneka dan sebagainya. Sangat apa ya, sangat banyak media-media lain yang dikembangkan dari karakter toys ini. Apalagi band-bandnya, ya akhirnya bandnya ini juga harus apa ya, mampu bisa bertahan karena sudah ada karakter toysnya. Ya dia juga harus mampu bertahan untuk terus bikin album dan apa ya, nggak putus tengah jalan gitu, karena sudah banyak pihak-pihak yang membantu supaya band ini bisa berkenal lagi, aktif dan sebagainya dengan bantuan bantuan dari toys. Nah kalau maunya sudah ada toysnya kemudian bandnya berhenti tengah-tengah kan juga kasihan juga si kreator toysnya ini, kan sudah susah payah bikin, kita cuma berhenti di sini aja gitu. Jadi harus ada timbal balik yang sangat konsisten dari kedua belah pihak antara kreator dan musisinya. Masih bisa dikembangkan lagi sangat bisa dari apa yang ada di sini. Ya, dan itu nilai ekonominya juga pasti lebih tinggi lagi gitu. Memiliki nilai ekonomi juga. Iya, tadi bandnya dapat, kreatornya juga dapat. Iya, Mas Rino, seperti apa nanti untuk tindak lanjut atau follow up mungkin dari kegiatan ini? Mungkin ada hal lain selain tadi mau ikut Jakarta ya, festival itu, mungkin ada lagi rencana selanjutnya Untuk leaders atau untuk pribadi? untuk pribadi dan leaders pribadi yang berkenaan dengan ya karya seni. Kalau untuk pribadi
ini tentunya buat apa ya, kayak karya pertama lah ini yang nantinya akan kita coba bekerja sama dengan band-band lain. Jadi kita nanti coba pengen PM beberapa band yang misalnya tertarik bekerja sama dengan kita gitu. Di luar band-band yang ikut sekarang ya. Entah itu di Malang atau mungkin di luar juga kalau bisa. Kalau untuk leadersnya ya, selain kita memperkenalkan ini juga rencana kita akan bikin pameran lagi sih di tahun ini, mungkin dengan tema yang baru. Tema baru, pameran dengan tema baru lagi. Tapi saya harapan pribadi ya, kalau melihat Band of Touch ini serang ini, kalau bisa nanti bakal ada yang volume 2. Band of Toys volume 2 gitu. Volume 2 mungkin bisa kerjasama dengan band-band lokal lainnya. Yang lainnya. Itu untuk rencana proyek-proyek selanjutnya. Harapan saya kayak gitu. Semoga didukung oleh Mas Nova dan kawan-kawan pasti bakal jalan, insya Allah. Amin. Mas Didi, ya, gimana melihat potensi dari teman-teman ini untuk kedepannya, pengembangannya, selain yang sudah disampaikan tadi, untuk leadersnya, secara komunitas, semestinya bisa bagaimana lagi lebih berkembang. Ya, mungkin yang belum dilihat dari leaders adalah berkolaborasi dengan dari sisi akademis. Jadi mungkin harapan saya teman-teman leaders ini bisa menyebar ke kampus, ke SMK yang ada mungkin serupa atau DKV, memberikan pelatihan atau workshop di sana yang nantinya produk-produk mereka ini bisa dipamerkan bersama. Jadi pameran bersama antara teman-teman komunitas leaders dengan siswa atau mahasiswa gitu. Jadi mungkin karena di sekolah, di kampus, dari sisi teori dan prakteknya mungkin bisa dilakukan, tetapi finishingnya mungkin Mas ya, mewujudkan jadi fisik seperti ini, itu mungkin yang belum banyak di fasilitasi oleh kampus, kayak 3D printing atau mungkin peralatan lain yang bisa menjadikan toys menjadi fisik. Itu yang mungkin ada kolaborasi antara seniman toysnya dengan siswa gitu. Jadi siswa juga mungkin sudah punya karakter, punya desain, tapi kebingungan untuk mewujudkan. Nah, mungkin bisa berkolaborasi dari leaders untuk memberikan keilmuannya yang spesifik seperti ini ke teman-teman siswa atau mahasiswa. Jadi ya itu tadi harapannya bisa banyak kreator-kreator toys di Malang nih. Akan melibatkan lebih banyak orang lagi, dan terutama tadi untuk bisa bekerja sama dengan kalangan akademis, yang menjadi sebuah kajian-kajian yang lebih ilmiah. Betul, karena biasanya juga mungkin guru atau dosennya itu cuman bisa memberikan ilmu teoritisnya, untuk jadi fisiknya mereka terbatas. Itu masih membutuhkan teman-teman dari industri kayak gitu. Jadi terbatas itu karena ya mungkin apa yang sudah dibahas dari sebelumnya nggak sampai ke sini, tidak terlibat dalam praktisian seperti ini. Yang dibahas tadi hanya teori dan mungkin praktek sedikit mendesain di software kayak gitu. Tuh, jadi kayak untuk mengoperasikan 3D printing itu ya mungkin banyak guru atau dosen yang nggak bisa, jadi harus ke praktisi yang bisa memberikan keilmuannya seperti itu. Kan spesifiknya kan beda-beda. Iya, untuk kawan-kawan toys smart maker ini backgroundnya apa boleh tahu? Yang teman-teman yang di kelas ini? Ada yang pelukis, ada yang graphic designer juga, ada yang animasi, dan kalau saya emang toys maker. Toys maker. Emang praktisi ya. Secara otodidak atau belajar khusus? Kita belajar bareng sih. Belajar bareng. Dari YouTube juga, dari komunitas lain juga. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari Mas Rino soal leaders, harapan apa ya? Untuk leaders kita sangat membuka ya buat calon-calon anggota yang baru yang mau belajar juga mau bergabung, ingin tahu seperti apa sih art toys itu, kayak gitu. Kita sangat terbuka. Kita bahkan kayak
menantikan gitu ada anggota-anggota baru. Ini kan teman-teman sendiri sebenarnya. Iya, bagaimana itu prosesnya cara bergabung dengan Lidos? Ada di iklannya kah atau bagaimana? Nggak ada sih. Bisa disampaikan? Nggak ada. Tinggal ini satu atau beberapa teman yang sudah bergabung di Lidos nanti bisa kita Lewat media sosial jadi saya lewat media sosialnya Lidos juga. langsung ngobrol, langsung nongkrong sebenarnya. Kemarin udah ada beberapa yang tertarik sih. Oh iya, lewat pameran ini. Lewat pamerannya. Udah banyak yang nanya gitu ya. Iya, karena saya dengar mungkin belum terlalu banyak ya teman-teman yang tahu. Ternyata ada ya di Malang komunitas mainan seperti itu dan cukup aktif juga ternyata. Akhirnya itu menjadi suatu hal yang baru buat mereka dan mereka mungkin ingin bergabung, terlibat atau kolaborasi, tentunya sangat terbuka. Siap, sangat terbuka. Masih di harapannya ke depan buat Ya, harapan kami mungkin dari sisi akademis ya, dari Lidos untuk Lidos ya untuk ini membuka kesempatan untuk berkolaborasi seluas-luasnya, terutama di bidang teman-teman yang berkuliah di TKP dan sejenisnya itu supaya mahasiswa kami itu bisa lebih tahu, lebih memahami bagaimana kerjanya TOS ini seperti apa gitu. Jadi di perkuliahan itu nggak hanya merancang saja, tapi bagaimana mewujudkan dan mempublikasikannya, mendistribusikannya seperti itu. Karena yang tahu ya teman-teman TOS maker ini gitu. Jadi harapan kami ada kolaborasi yang intens dan sebagainya ke depannya. Gitu ya. Mungkin kami juga dari kampus juga akan coba untuk pendekatan dan sebagainya. Teman-teman yang lain juga mungkin bisa berkolaborasi dengan Lidos, apalagi ketika nanti kolaborasi akademis dan praktisi ini bisa mewujudkan kayak mungkin sebuah buku ya, buku tutorial tentang membuat toys, membuat karakter dan sebagainya. Itu kan apa ya, wujudnya itu bisa tahan lama gitu, untuk dipelajari, mungkin di kurikulum bisa dipakai juga, karena kan saya rasa buku-buku bahan ajar atau referensi yang terkait dengan karakter atau mainan belum banyak. Jadi kalau kita bisa mengawali ya mungkin bisa ya bagus juga mempelopori seperti itu gitu. Jadi kolaborasi antara akademis dan praktisi utama di TOS ini memang harus dilakukan. ya bisa dikembangkan menjadi buku tadi misalnya atau konten-konten video tutorial gitu. Karena mungkin belum banyak ya di lokal untuk tutorial kayak gini, sangat bermanfaat lah. Seperti itu. Ada lagi yang mau tambahkan Mas Rin? Cukup. Mas Didit ada lagi yang Sudah. mau tambahkan? Cukup. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Thank you. Terima kasih. Saya kira cukup. Nanti semoga sukses acaranya sampai penutupan nanti tanggal 25 ya. Dan ditunggu gebrakan dan karya-karya berikutnya dari Lidos. Saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.